Selamat datang. Kali ini kita akan melakukan perjalanan yang sangat jauh ke masa lalu buat mengungkap sebuah kisah luar biasa yang selama ini tersembunyi di dalam DNA, bahasa, dan artefak kuno dari 4 suku paling berpengaruh di Sulawesi Selatan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apakah suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja dengan semua kekayaan budaya mereka yang kelihatannya beda banget, itu benar-benar 4 kelompok yang terpisah? Atau jangan-jangan mereka semua ini sebenarnya adalah cabang dari satu pohon keluarga yang sama? Oke, sebelum lanjut, kita kenalan dulu sama para pemain utamanya. Bisa kita lihat ya, suku Bugis ini yang paling dominan, dikenal sebagai masyarakat agraris. Lalu ada suku Makassar, para pelaut yang legendaris, tentu saja ada suku Toraja di dataran tinggi yang ikonik, dan suku Mandar di pesisir barat. Masing-masing punya identitas yang sangat kuat kan hari ini? Baik, mari kita mulai investigasi kita dari petunjuk pertama, jejak arkeologi. Kita akan mundur ribuan tahun untuk mencari jejak kaki pertama dari nenek moyang mereka semua. Bukti arkeologis ternyata menunjuk ke satu titik masuk yang sama, yaitu daerah aliran sungai Karama. Sekitar 3.800 tahun yang lalu, para migran penutur Austronesia, ini adalah gelombang besar manusia yang menyebar dari Taiwan, pertama kali mendarat di sini. Jadi bisa dibilang, inilah titik nol leluhur mereka. Temuan di sini itu penting banget, terutama gerabah dengan hiasan slip merah. Benda ini jadi bukti kunci, semacam sidik jari yang secara langsung menghubungkan pemukiman awal ini dengan gelombang migrasi besar dari Taiwan dan Filipina. Ini adalah jejak fisik dari perjalanan mereka. Nah, ini poin yang paling krusial. Para pendatang ini nggak tiba di tanah kosong loh. Mereka berinteraksi dan berbaur dengan populasi pemburu pengumpul yang sudah ada di sana lebih dulu. Dari perpaduan inilah lahir sebuah kelompok yang unik, populasi Proto-Sulawesi Selatan, yang kemudian menyebar ke seluruh semenanjung. Sekarang kita beralih ke bukti berikutnya, bukti genetik. Dan ini bisa dibilang adalah bukti ilmiah yang nggak bisa dibantah lagi, yang tersembunyi langsung di dalam DNA mereka. Untuk bisa ngerti ini, kita perlu kenalan dulu sama sebuah mutasi genetik yang sangat spesifik dan langka. Namanya hemoglobin O Indonesia atau HBO-INA. Ini adalah sebuah adaptasi unik yang berevolusi untuk memberi perlindungan dari penyakit malaria. Bayangin, dalam sebuah studi genetik raksasa yang melibatkan ribuan orang, para ilmuwan cuma menemukan 19 individu yang membawa mutasi super langka ini. Hanya 19 orang. Dan disinilah letak penemuan yang paling mengejutkan. Semua 19 orang itu, tanpa kecuali, berasal dari etnis Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, dan kerabat dekat mereka, yaitu suku Kajang. Mutasi ini tidak ditemukan di kelompok lain manapun. Lalu, para peneliti juga ngecek lebih dari 950 sampel orang dari pulau-pulau tetangga kayak Jawa dan Sumatera. Berapa banyak yang punya mutasi ini? Tepat sekali, 0. Tidak ada sama sekali. Satu-satunya penjelasan logis untuk ini cuma satu. Nenek moyang dari keempat suku ini dulu pasti pernah hidup bersama sebagai satu komunitas yang terisolasi untuk waktu yang sangat-sangat lama. Cuma di dalam komunitas yang tertutup inilah, mutasi unik itu bisa muncul, menyebar, dan akhirnya diwariskan ke semua keturunan mereka. Oke, kalau mereka dulunya memang satu kelompok, lalu kapan dan bagaimana ceritanya mereka berpisah? Nah, untuk menjawab itu, kita beralih ke petunjuk berikutnya, bahasa. Linguistik bisa kasih kita semacam garis waktu perpisahan mereka. Dengan ngebandingin kosakata dasar, kita bisa lihat jejak kekerabatan yang jelas banget. Contohnya bahasa Bugis dan Toraja, ternyata mereka berbagi 53% kosakata inti. Angka setinggi ini adalah bukti kuat kalau keduanya berasal dari satu bahasa induk yang sama. Garis waktu linguistik ini menunjukkan urutan perpisahannya. Kelihatan kan, bahasa Makassar adalah yang pertama memisahkan diri, ribuan tahun yang lalu. Nah, perpisahan antara Bugis dan Toraja terjadinya jauh lebih baru, sekitar abad ke-4 Masehi, yang menjelaskan kenapa kosakata mereka masih sangat-sangat mirip. Sebelum mereka menempuh jalan yang berbeda-beda, kelompok leluhur ini ternyata berbagi satu pandangan dunia yang sama, semacam fondasi psikologis dan filosofis yang menyatukan mereka semua. Mereka semua berbagi epos mitologi yang sama, yaitu Ila Galigo. Mereka juga menggunakan kisah politik yang sama tentang Tomanurung untuk melegitimasi para pemimpin mereka. Dan yang paling penting, mereka hidup dengan filosofi inti yang sama, yang dikenal sebagai Sirina Pace, sebuah konsep yang sangat dalam tentang harga diri, martabat, dan solidaritas sosial. Jadi, kita sampai di bagian terakhir dari teka-teki kita. Kalau mereka bermula sebagai satu kesatuan, kenapa mereka bisa berevolusi menjadi budaya-budaya yang sekarang kelihatannya begitu berbeda?
Jawabannya terletak pada geografi dan adaptasi. Setiap kelompok secara brilian memanfaatkan lingkungan mereka, dan inilah yang membentuk takdur unik mereka. Orang Bugis menguasai dataran rendah yang subur. Orang Makassar, karena kekurangan lahan, akhirnya membangun sebuah imperium maritim. Orang Mandar membentuk aliansi strategis antara gunung dan pesisir. Sementara orang Toraja, karena terisolasi di pegunungan, berhasil melestarikan kepercayaan kuno mereka hingga hari ini. Jadi, kesimpulannya begini. Perbedaan yang kita lihat di antara mereka hari ini, itu bukanlah sebuah cerita tentang perpisahan. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah bukti yang luar biasa tentang evolusi adaptif, tentang bagaimana satu akar yang sama bisa tumbuh dan bercabang menjadi 4 budaya yang sama-sama kuat, unik, dan mengagumkan.